podo yen ruh estu bertemu Allah itu bagaimana? Tanda kalau jiwa ini bertemu Allah bagaimana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang damai, irji'i do balio siro ila rabbiki maring pangeran iro radiyatan mardiyah, olehnya kau kembali dengan ridho dan diridani Allah. Jikalau kau betul-betul mau kembali dan bertemu Allah, fadkhuli fi ibadi, maka ruh ini digolongkan Allah sebagai golongan hamba yang masuk di dalam rahmatnya Allah. Tondoni yok nopo. Dijawab oleh Syekh Ibnu Athaillah, ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'at. Anapun utawi piro-piro wong sing makrifat, artinya ruhnya sudah bertemu Allah, tondonya satu. Niki sampai camkan di dalam hati jenengan yang sudah memegang kholwat, yang sudah memegang zikir sirul asror menuju fana'ud dzikri, yang sudah belajar di tauhid la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Ingat, pertama, orang yang hatinya itu sudah kefanaan selain Allah. Dalam pandangan Ainul Basiroh beliau ini, pandangan mata hati, wujud selain Allah itu sudah fana. Wujud selain Allah itu sudah fana. Kok bisa? Al-kaunu utawi makhluk, berarti wujudnya makhluk. Niki iku kulluhu yo sekabehane makhluk iku zulmatun, sifate zulmah. Bahasa murad gelap, maksudnya zulmatun ai adamun, tidak ada. Sejatine makhluk hakikate itu tidak ada. Mengapa kita menerka ini ada? Karena jenengan melihat dengan ainul basariyah, mata dohir. Coba mata dohir sampai merem, tampilkah wujudnya selain Allah? Enggak ada. Makanya beliau para masyayikh ketika kholwat itu lebih suka terpejam matanya. Maksudnya supaya tidak mudah wujudnya makhluk itu masuk. Sesungguhnya gelap itu tidak ada. Olehnya ada, kita mengatakan ada karena belum menyala nur makrifat dalam hati Anda. Contoh, ini malam hari, tolong listrik kisen pateni kabeh. Gelap napa mboten? Gelap. Nah, ketika gelap, kita mesti mengatakan dan beriman gelap itu ada. Nah, kapan gelap itu dikatakan tidak ada? Ketika detik-detik cahaya listrik ini menyala. Baru gelap itu saat itu juga langsung hilang. Cahya makrifat di dalam hati jenengan manakala belum dinyalakan Allah, sekali lagi saya katakan, belum dinyalakan Allah, maka status apapun kita, apapun status kita secara fisik, hati kita pasti dalam kegelapan. Artinya dalam hati kita pasti memandang semua makhluk itu wujud. Ngoten lho niki. Akhirnya takok, sapa sing ngaji?
Klason. Aku tahu sendiri. Klason. Loh, makhluk toh? Di situ. Tidak bisa jenengan memandang di dalam dan di luar, di depan dan di belakang saya, di kiri kanan, di atas bawah saya, itu terlimputi Allah wujudnya. Enggak bisa. Akhirnya yang ada dalam hati kita yang wujud itu makhluk rupa klason. Shallu ala Nabi Muhammad. Sangat diterima ini? Oke, saya lanjut. Apa alasannya Allah menyalakan nur makrifat dalam hati sampean? Sebab apa? Sebab apa jenengan iki kaya? Sebab sregep nyambut gawe. Sebab apa si A itu pandai dalam bahasa Inggris? Sebab dia selalu belajar bahasa Inggris. Nyuwun sewu, hati kita Pak, awalnya sebelum kita dalam kegelapan, itu sudah pernah ngalami dalam terang benderang. Kapan masanya? Ketika saat dinukot goib, yaitu zaman azali, sampai jenengan kali kulo dilahirkan Allah di dunia ini, sampai akil balik, ruhaniyah anak kecil-kecil ini dalam keadaan makrifat datang Allah. Sehingga Rasulullah dawuh, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Berarti kita yang sekarang dalam posisi gelap, awalnya dulu sudah pernah bertemu Allah. Buktinya dalam surat Al-A'raf kalau nggak salah ya, yang menyatakan, tolong dikoreksi barangkali salah sebut, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Pada saat itu tidak disebut ruh, disebut nafsu. Ketika Allah berkata, man ana wa man anta, he nafsu. Siapa saya dan siapa dirimu? Nafsu jawab, anta wa anta, ana wa ana. Akhirnya beribu tahun namanya nafsu itu disiksa oleh Allah. Ketika nafsu itu sudah bertobat, ditanya lagi, man ana wa man anta. Akhirnya nafsu itu jawab, anta Rabbi wa ana abduka. Jenengan pangeran kulo, kulo kawulo panjen. Akhirnya muncullah nama Ar-Ruh. Mengapa disebut Ar-Ruh? Karena fitrah sudah tobat. Setelah kita masuk di masa dewasa akil balik, mulai kita berpisah kepada Allah dan kita selingkuh kepada selain Allah. Dalam surat Luqman ayat 13, Allah bersabda lewat Luqman, ya bunayya, wahai anak putuku, la tusyrik billah, janganlah kau hatimu mengadakan selain Allah. Janganlah kau menyekutukan Allah. Janganlah dalam hatimu ada wujud selain Allah, ada gambar selain Allah. Jangan. Sebab inna syirka, sak temene syirik, ikulah zulmun adim, perbuatan yang amat besar. Bapak Ibu, ternyata kita tinggalkan Allah demi kehidupan dunia nikmatnya. Allah katakan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia ini, kemewahan dunia ini hanyalah sifati menipumu. Ini kita tidak sadar Pak. Saat ketika kita itu belum mau menerima ajaran tauhid, belum sadar. Akhirnya Allah yahjubuhum biulumihim wa amwalihim wa ibadatihim. Dengan ibadah yang kita lakukan, dengan ilmu yang kita peroleh, dengan harta yang kita kumpulkan, justru menjadi penghalang hati kita pada Allah. Inilah yang terjadi Pak. Inilah yang terjadi.
Rasa rindu untuk bertemu Allah tidak ada sama sekali. Sehingga jangan heran kalau kita sholat Allahu Akbar, hati ini teringat selain Allah. Jangan heran. Karena memang posisi hati kita dalam gelap. Dalam gelap. Bapak Ibu. Terus bagaimana caranya kita merevolusi, mengubah iman kita yang asalnya terhadap selain Allah, yaitu makhluk, terus kembali kepada Allah? Bagaimana rasa sing muncul dalam hati kita bukan rasa makhluk, tapi rasa keallahannya? Ini dijawab Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dengarkan ajaran Allah yang disampaikan oleh baginda Rasul di jalur dinut tauhid, sebab hanya di jalur tauhid inilah untuk mendidik ruhaniyah kita supaya bisa mengesahkan dan bertemu Allah. Sebetulnya Pak, saya berat sekali menyampaikan sistem hakikat menuju makrifat ini. Tapi apa boleh buat? Allah mengutus saya untuk menyampaikan, walaupun saya mantan narapidana, walaupun saya sudah pernah di penjara 3 tahun, itu pun tetap saya sampaikan di tengah-tengah warga binaan di narapidana. Sampai saya keluar pun malah saya sampaikan secara vulgar, karena saya memakai dalil seperti apa yang pernah Rasulullah lakukan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Walaupun saya dibenci oleh seluruh umat sak dunia, tetap itu saya sampaikan. Itu Rasulullah. Tetap. Kalau manusianya itu sadar, maka inilah asyifa, syifaun wa rahmatun. Sebagai obat penawar hati sampean kali kulo yang selama ini jadi budaknya hawa nafsu. Wa rahmatun, untuk bisa sampai ke rahmat, yaitu bertemu terhadap Allah. Sesungguhnya berat Pak. Tetapi apapun bentuknya tetap saya jalankan. Andai kata estu seluruh umat ini membenciku, aku mengucapkan matur suwun alhamdulillah. Enak toh? Ning omah kelon ambek bojo gak budal ngaji. Sebab selama ini gak tahu nutuk belas. Gak tahu. Ngaji. Pagi saya kerja sesuai posisi saya sebagai pelayan masyarakat, sebagai petugas negara, melayani masyarakat di tingkat desa. Pagi jam 7 sampai jam 4. Sampai kadang jam 12 melihat kondisi mawon. Kalau ini tadi berhubung jam 1 saya harus ada di Tegal, saya sudah izin terhadap staf untuk tinggalkan gak masuk kerja. Saya utamakan ngaji. Urusan umpomo aku dilereni gara-gara ngaji dari kepala desa, tambah sawan. Sebab mulai dulu periode kedua saya mengajukan untuk tidak maju, tetap warga tokoh mendorong saya. Tapi yang saya minta tolong ngaji jangan dihalangi. Berhubung tir podo irenge, sir podo cocoke, mongko tak tinggal ngaji beliau-beliau melihat dari rumah lewat konten-konten itu. Loh, jadi nggak salah. Yun sewu, berat Pak asli nih Pak. Malam saya keluyuran koyok lowo, koyok codot. Pagi saya kerja, terus tidurnya di mana? Tidur saya seadanya. Waktu berangkat di mobil tidur, bila mana diberikan Allah kesempatan tidur di rumah, nanti saya pulang belum subuh, misalkan habis subuh, besok itu tidur, bangun jam 6, jam 7 langsung persiapan kerja. Begitulah. Terus kapan bongkone? Ya sudah, saya serahkan Allah. Lebih cepat, lebih bagus. Karena orang pensiun itu yang diharapkan. Kalau pensiun itu berarti sudah bebas, aku bebas. Bebas dari belenggu urusan dunia. Mewah dunia silakan, Islam tidak melarang. Tapi ruhannya jenengan tetap
harus waspada bahwasanya kemewahan dunia itu akan bisa menggelincirkan jenengan manakala hatimu tidak selalu berzikir pada Allah. Bebas, aku bebas. Yang jelas kita yang hadir di sini sangat merindukan untuk berjumpa pada Allah. Otomatis jenengan hati harus bebas dari belenggunya hawa nafsu. Wa zuyyina linnas, nafsu itu membikin pepaes terhadap manusia. Pepaes itu apa? Bahasa Indonesia pepaes itu apa? Hiasan. Ya, oke, hiasan. Maklum SD gak lulus. Dengan apa? Miturut Quran, hubbus syahawah. Kesenangan hawa nafsu. Apa kesenangan hawa nafsu? Yun sewu, hayatat dunya. Kehidupan yang ada kaitannya dengan urusan-urusan kehidupan dunia. Bukan berarti jasmani tidak boleh mewah, monggo, nggak apa-apa. Ruhani maksudnya, yang nggak boleh. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Dalam hatimu janganlah ada selain Allah. Maksudnya Allah selain wujudnya Allah, jangan ada. Tentunya kalau kita ingin lepas dari belenggunya hawa nafsu, yang hawa nafsu setiap saat dan waktu ada di dalam jagate ati, jenengan harus tahu wujudnya nafsu. Pundi wujudnya nafsu yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, innahu sak temenin nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang pertelo. Mana kalau nafsu itu dikatakan mungsuhmu yang nyata? Gampang. Apabila di dalam hati kita merasa kita yang melakukan, berarti itu nafsu. Caranya bagaimana? Untuk supaya nafsu di dalam diri jenengan itu tadi jenengan perangi dan Anda lemahkan. Allah sampun memberikan jawaban di dalam surah Al-Baqarah 54, faktulu anfusakum. Patenono faktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Artinya bunuh diri yo. Bukan bunuh diri secara fisik loh Pak. Nanti salah paham, pulang cari tampar gantung diri. Bukan. Artinya rasa keakuan di dalam diri kita sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, lepas. Caranya jenengan kedah dekir sirul asrar di su'aul basyirah, dirasa. Rasa itu iman. Ingatlah, kita sebagai manusia itu seperti patung. Bisanya bergerak karena ada yang menggerak, yaitu Allah. Wa ma lahum lan ora ono utawi mereka nafsu itu atau kita sebagai makhluk, kecuali semua itu sumbernya datangnya dari Allah. Dari Allah. Kalau jenengan sudah mau melaksanakan fungsi dzikir sirul asrar, maka secara otomatis dalam hati sampean hidup itu akan berkata, innani anallah la ilaha illa ana. Surat Toha ayat 14. Urip ning awak sampean akan dawuh, yo aku iki Allah. Ora ono pangeran sing wajib kok sembah kecuali aku. Nah itu yang tahu jenengan sendiri. Inilah Pak cara untuk kita keluar dari belenggunya hawa nafsu sehingga ruh sampai menjadi ruh yang merdeka, ruh yang terbebaskan dari belenggunya hawa nafsu. Inilah tanda salah satu di antara orang yang makrifat seperti ini. Sehingga ketika beraktivitas apapun, hati sampai selalu ingat Allahnya yang berperan. Pengakuan tadi sebagai hamba sudah tidak ada. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Syarah hikam
mengatakan beliau-beliau itu hanya bersaksi bahwasanya wujud itu hanya wujudnya Allah. Wis iki nggak bisa digambarkan dengan sesuatu apapun. Yusyahiduna, mereka pada bersaksi annal fa'ila ing sak temene pelaku sang pelaku huwa utawi fa'il iku Allahu Ta'ala. Ini beliau-beliau itu. Nyuwun sewu, rindu mesti terjadi pada diri jenengan sebelum ada pertemuan. Itu pasti. Ingin selalu bertemu Allah dimanapun. Rindu itu akan terbayar tatkala ruhaniyah sampai sudah dikatakan Allah sebagai ruh yang makrifat datang Allah. Ini. Yang nomor 3, salah satu di antara tanda ruhaniyah itu mencapai derajat makrifat pada Allah, tatmainnul qulub, hati selalu damai santausa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir pada Allah selalu menjadikan hati ini nyun sewu dalam keadaan damai, tenang, santausa. Inilah yang kumaksud tali pada Allah, yaitu zikir. Kesimpulannya, nyun sewu, aku yakin jenengan setinggi sebanyak apapun kesalahan kita. Apakah kesalahan yang bersifatkan fisik, lebih-lebih ruh. Kesalahan fisik kita maksiat, melanggar aturan hukum syariat. Kesalahan ruhaniyah kita syirik pada Allah, mengadakan Tuhan selain ilahun wahid. Setiap saat dan waktu pasti terjadi seperti itu. Jenengan jangan pesimis. Walaupun Allah mengatakan bahwasanya dosa yang tidak bisa terampuni oleh Allah hanyalah dosa syirik. Jenengan kedah mencari tafsir mutasabihatnya ayat ini. Apa? Sepanjang jenengan ini di dunia masih ada kesempatan, masih hidup jenengan, berarti jenengan masih ada kesempatan bertaubat. Bagaimana caranya bertobat jenengan? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jikalau hambaku cintanya ingin aku terima dan bisa menjadikan saya sebagai kekasihnya, suruh ngikuti kamu. Akhirnya Rasulullah jawab, fattabi'uni, ikuti aku. Kata Rasul, ngikuti yang bagaimana? Ojo mengikuti kanjeng Nabi ning hukum syariatnya saja, jangan. Ikutilah beliau dari sisi hukum hakikatnya, ketauhidannya. Sebab kita manusia, disebut manusia itu juga ada jasad, juga ada ruh, ada jiwa, ada raga. Qala dawuh sapa W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Mohon maaf, walaupun itu sebatas syair, tapi menurut saya tidak salah. Dan ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran kita, bahwasanya kita nggak cukup di dunia ini mikir urusan jasmani, tapi harus juga mikir urusan roha. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka. Urusan ruhaniyah, darul akhirah, akhirat secara syariat, urusan kemakrifatan pada Allah yang Allah hadapkan, tolong sampean raih. Tetapi juga wala tansa nasibaka, urusan dunia jangan tinggalkan. Itu bagian kau di dunia, yo kalau bisa jangan kau tinggalkan. Waktu kerja. Sesuai dengan poksi kita di mana. Kita poksinya diperankan Allah sebagai pemusik, silakan. Sebagai pedagang, silakan. Yang terpenting di sela-sela itu ruhaniyah jenengan harus dan wajib menurut saya bertemu Allah. Kuncinya bertemu Allah adalah faktulu anfusakum.
lepaskanlah rasa keakuan kita sebagai makhluk yang wujud. Lepaskanlah keakuan kita sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu. Dengan cara berzikirlah. Ingat, Syekh Ibnu Athaillah juga menukil ayat ini di dalam makolahnya. Idfin mendemo siro wujudaka ing kewujudan iro fi ardil khumuli, di dalam bumi khumul. Pendemen rasa keakuan kita sebagai makhluk di bumi khumul. Bumi khumul itu apa? Al khumulu fana, di bumi sepi. Yaitulah Pak yang ku maksud ketika jenengan memfungsikan dzikir sirul asrar di su'aul basyirah, merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita yang berperan, itu otomatis jenengan kalih kula nanti rasa keakuan akan hilang sendiri. Inilah alasan mengapa Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan. Karena jenengan kalih kula hati selalu berzikir dateng Gusti Allah. Semakin lama semakin baik terus menerus zikir sampean, maka semakin kuat cahaya makrifat. Ingat, di dalam jasad itu ada ruh, di dalam ruh ada rasa, di dalam rasa ada nur atau cahaya, yaitu nur makrifat. Di dalam nur makrifat jikalau menyala, maka nyatalah wujudnya Allah. Artinya ketika nur makrifat menyala betul-betul di dalam hati jenengan, jenengan ini sebagai makhluk dan makhluk apapun wujudnya sudah tidak ada. Jadi detik-detik di manakah nyatanya wujudnya Allah miturut pandangan mata hati sampean, di saat-saat nur makrifat itu menyala. Sama dengan apa tadi, lampu ini menyala, langsung yang namanya kegelapan itu hilang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Anda akan terbebaskan dari kegelapan. Ini Bapak Ibu, inilah pesan saya terhadap dulur kula. Jenengan sudah saya anggap sebagai saudara saya, baik muslim maupun gairu muslim, sebagai saudara saya seiman kepada ilahun wahid, yang malam hari ini hanya satu apa yang kupesankan: janganlah ada lagi dalam dirimu cinta selain Allah. Estu. Tentunya jenengan harus mengikuti petunjuk di dalam Al-Quran. Apa petunjuknya? Selalulah Anda berzikir. Jikalau dalam hati jenengan sudah kadung kemasukan selain Allah, maka fasabbihuhu bukrata wa asila. 42 Al-Ahzab. Lekaslah, bersucilah, cucikanlah perkara-perkara dalam hatimu, baik siang maupun malam, lakukanlah dzikir tersebut. Bapak Ibu, mungkin ini ilmu dianggap ilmu aneh, monggo terserah. Tapi yang jelas ilmu ini pada waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada. Bahkan sebelum Rasulullah, zaman Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad, semua sama pendidikannya. Dinu tauhid, mengesahkan Allah, itu semuanya sama, cuman syariat sing gak podo. Pun titik. Beda-beda syariat, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Beda agama, kita nggak ada masalah. Beda nama Tuhan kita, nggak ada masalah. Yang terpenting ruhaniyah sampai kali kula harus sampai ketuhanan yang Maha Esa. Inilah namanya persatuan. Umat manusia Indonesia, mengapa sampai detik ini tidak sama dengan Timur Tengah? Padahal negaranya satu, tapi bangsanya luar biasa banyaknya. Beda dengan di Timur Tengah. Negaranya banyak, bangsanya satu. Bangsa Arab, bangsa Timur Tengah, nyun sewu, negaranya banyak. Tapi sampai detik ini morat marit perang saudara. Mengapa di Indonesia sampai detik ini walaupun bangsanya banyak, satu negara, agamanya bermacam-macam, tetap rukun, jawabannya cuma satu. Karena para imam kita
mendidik kita dalam ilmu ketuhanan. Itulah cara menjadi ummatan wahidah, menjadi umat yang bersatu, hanya melihat semua atas kehendak Allah. Bersatulah. Berarti kuncinya warga negara Indonesia walaupun beda agama, beda suku, untuk bisa bersatu harus memegang tali Tuhan yang Maha Esa. Urusan nama beda, ada yang Allah, ada yang Allah, ada yang Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi persoalan. Yang terpenting hati mengesahkan padanya. Rasulullah sampun menyatakan annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu sekalian itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Inilah detik-detik jenengan sudah di makom makrifat, di mana di dalam hati jenengan sudah tidak lagi selain Allah itu berperan. Selain Allah itu mau, tidak ada yang bisa memiliki. Walillahil masyriq wal maghrib, dari jagat timur sampai jagat barat semuanya milik Gusti pun. Saya menyerukan terhadap agama apapun, didiklah umatmu masing-masing dengan ilmu ketuhanan. Islam, didiklah umatmu untuk mengenal tauhid. Sebab ilmu tauhid adalah ilmu untuk mengesahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar beliau-beliau umat Islam ketika menjalankan tugasnya sebagai manusia menyembah Allah, dia betul-betul bertemu Allah. Cuman dua Pak syaratnya bertemu Allah, gampang. Allah katakan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, barang siapa di antara manusia dalam hatinya menginginkan bertemu Tuhannya, pertama falyamal amalan sholihan. Ruhaniyah sampean toto rasane iki. Ruhaniyah sampean harus berlaku yang bagus. Jasmani akan berlaku bagus di mata Allah, manakala ruhaniyah dalam keadaan bagus. Su'ul a'mali nataiju su'il ahwal mingkol bin rohibin. Ele elaku dohir ingersani Allah, itu tergantung buah di dalam hati kita dikarenakan keadaan hati jelek di mata Allah. Hati jelek di mata Allah itu mingkol bin rohibin. Sumber hati kita dari hati rohib. Rohib itu apa? Madep robitoh nang sakliyane Gusti Allah. Di dalam Al-Quran hanya satu ayat yang saya temukan terkait masalah robitoh. Masalah robitoh, masalah tawajuh. Duka malih barangkali ada, mohon untuk diberikan bahan saya. Yang ku tahu itu tertera di dalam surat Al-An'am ayat 79. Ini mengkisahkan perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebelum beliau betul-betul ruhaniyah menghadap Allah. Beliau itu sempat mempunyai iman, mempunyai dzon, prasangka bulan dan bulan dan bintang itu Tuhan. Sebab pada saat itu beliau melihat di malam hari. Tapi ketika saat siang hari datang, hilang bulan dan bintang. Beliau tidak mau untuk mengatakan bulan dan bintang itu adalah Tuhan. Muncullah matahari. Sempat beliau mengatakan dan punya dzon itu Tuhan. Tapi ketika saat malam hari datang, matahari tidak ada. Akhirnya dijawab Al-An'am 79. Sesungguhnya ini wajah tuwas hiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin.
Ini sak temene ingsun iku wajahtu, ku hadapkan wajah ruhku, yaiku berupa rasa iman tadi yang disebut ihsan. Diarahkan terhadap siapa? Menghadap tawajuh terhadap siapa? Wajhia, wajahi Gusti Allah. Di wajahi Allah. Dijawab dalam surat Al-Baqarah ayat 115, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana kau menghadap, mengarah, di depanmu itu ada wajahi Gusti. Ini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawablah fa inni qaribun, sesungguhnya aku ikut dekat. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahkan Allah lebih dekat dari urat leher. Kok gak tahu? Karena hati kita masih dalam keadaan terhijabi. Kalau hijabi hati itu sudah dilepas Allah, kegelapan hilang disebabkan nur makrifat itu dinyalakan, nur makrifat Allah nyalakan, sebab jenengan selalu berzikir pada Allah, maka jenengan ini betul-betul sesuai dengan ayat tersebut. Ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Kalau sudah begini, dijawab makalah kalimah yang terakhir, wama ana minal musyrikin. Jenengan ini sudah tidak lagi dikatakan orang yang menyekutukan Allah. Jangan gunung kau jadikan Tuhanmu, janganlah kau menyembah gunung, janganlah kau menyembah lautan, janganlah kau jadikan semua makhluk sebagai Tuhanmu. Hadapkanlah hatimu hanya pada Allah. Napa niku judulnya? Robana. Ngoten. Jadi nanti saya minta lagunya itu sebagai pesan yang terakhir, janganlah kau hadapkan hatimu pada selain Allah. Saya simpulkan terkait materi ini, pegang teguh tali Allah adalah maksudnya zikir. Yang kumaksud zikir adalah wahuwa adzikru bisiril asrar bila suwarin wa kalamin walafdin. Zikir yang sudah tidak mengucap, zikir yang sudah tidak memanggil nama, sifat atau zat, tetapi zikir yang diam dengan mata terpejam, hati merasakan kehadiran Allah, yaitu wujudnya hidup dalam diri jenengan yang segala-galanya. Pun masuk dalam sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Bapak saya kasih 3 orang, Ibu 2 orang. Dimulai dari Bapak, barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Wonten yang bertanya, ngajung mawon, tolong Bapak operator mungkin mohon izin supaya dikasih mic 1 untuk jamaah yang bertanya. Wonten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus badhe tanglet. Dadi napa niku sekedap kangge napa kangge wejangan kula pribadi. Dadi niku kula pesen saking guru kula, le golek ilmu sing menuju dinul haq, dinul tauhid, golek ono ilmu iku. Soale waktu niku Gus dadi dereng terbuka kaya terus Gus e. Jadi lek sian tasih tertutup Gus, makanya niki kula ngapunten badhe tagen waktu napa khulwat dan niku enten wejangan kados ngeten Gus. Napa niku rasa ning ati ya rasa ning urip, rasa ning ati iku jenenge Nurullah Nur Muhammad. Lek iku Nurullah Nur Muhammad wis dadi siji, moko dadi manunggal.
niku nyuwun keteranganipun kangge memahami Gus. Ngapunten sing kathah Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, tentang dinut tauhid, ajaran inti Rasulullah wahyu, wama arsalnaka Muhammad, aku tidak mengutus utusan min qablika sebelum dirimu, yaitu rasul-rasulnya, kecuali hanya harus membawa ayat yang terakhir, artinya wahyu yang inti yang terakhir. Itu surat Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, illa kecuali harus membawa, menerima dan mengajarkan wahyuku yang inti. Apa? Ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. La ilaha illallah sudah, huwa sudah, anta juga sudah, tinggal ana. Fa'budun, supaya hambaku betul-betul bisa menyembah sampai padaku. Terangkan tentang la ilaha illa ana intinya. Memang Pak, sejak zaman Sayyidina Ali, ketika beliau menyampaikan apa yang terjadi, kaum Khawarij membenci dan membunuh beliau Sayyidina Ali, bahkan putranya Hasan Husain ya dibunuh. Akhirnya sejak itu sampai tahun 2014 kemarin, ajaran ini terkesan ditutup-tutupi. Karena memang kondisi Pak, estu. Saya mencoba Pak, tahun 2000, ku sampaikan ini dengan sembunyi-sembunyi. Pertama dengan sembunyi-sembunyi selama 5 tahun. Jujur mawon, di pondok saya, mengapa namanya pondok Miftahul Ulum Jaya Baru, itu ada kisahnya Pak. Tahun 95 sampai 2000 kami ini mengajarkan santri-santri itu hanya ilmu syariah. Dari fikih, dari hadis, dari Quran, dari ilmu alat sampai Jawahirul Maknun. Mancik Jawahirul Maknun, Allah stop. Kitabmu itu semua masukkan lemari. Ganti opersneleng, sekarang mulai tahun 2000 kamu harus membahas masalah tauhid saja. Ini Pak, mendiring Pak kula Pak. Awalnya itu gemeter, piye carane, resikune seperti itu, sejarah beliau itu seperti itu, bagaimana nanti saya. Tapi atas petunjuk Allah, akhirnya tetap saya sampaikan dengan tahapan pertama sembunyi. Dengan bahasa kinayah dan isyarah. Saat itu ada santri kurang lebih 25. 5 tahun saya tanya, paham godek Pak? Paham. Karena memang tidak seperti ini. Nggak boleh Pak untuk tanya dulu, nggak boleh. Pokoknya rungokno. Ngoten tok. Selama 5 tahun saya tanya, paham jenengan? Godek-godek mboten. Pun membikin gersah hati saya Pak. Akhirnya saya memohon pada Allah supaya saya diberi kewenangan atau ditakdirkan untuk membahas secara terang-terangan dan terbuka alias vulgar. Akhirnya terjadi Pak, selang 1 tahun langsung saya difatwakan sesat. Ada upaya tokoh agama untuk mengusir saya dari tanah kelahiran saya. Alhamdulillah Allah menguatkan hatiku untuk tidak kabur, untuk tidak keluar dari kaum. Alhamdulillah, mungkin ketika saat saya tidak keluar, akhirnya dijawab tahun 2010, bulan Mei tanggal 21, saat itulah awal saya masuk penjara sampai 3 tahun. Memang Pak, kiai nek gak tahu mlebu penjara kurang sempurna. Nggih, kurang sempurna. Kiai ojo pisan-pisan bahas walimatul urus. Orang nikah kalau kiai belum nikah terlebih dahulu. Lah katanya mulian,
Rasane ya apa gak tahu ruh, gak tahu nglakoni. Boleh katanya. Jenengan bahas berdakwalah tentang nikah, tentang walimatul urus. Kalau sudah nikah baru isok cerita, isok nyatakno, isok ngerasake. Alhamdulillah, sepulang saya dari penjara, maka disitulah para tokoh diberikan Allah hidayah, akhirnya sampai sekarang menjadi pengikut. Nek disimpulno, ketika jenengan nyampaikan ajaran ini kok ada yang membenci, jangan pernah kau benci. Jangan. Karena setiap diri manusia perlu proses. Ada prosesnya masing-masing. Berarti cara dakwah Rasulullah ketika beliau dihina, beliau tidak menghina. Ketika beliau dicaci, beliau tidak mencaci. Bahkan diceritakan, beliau ketika setiap saat mau ke Masjid Nabawi, kalau enggak salah, setiap hari tonggonya, tetangganya itu meludahi Rasulullah. Ludah yang dipakai itu ludah habis tidur. Baunya bagaimana, Pak? Beliau tidak mangkel, beliau juga tidak membalas untuk meludahi. Suatu saat beliau menunggu sampai beliau itu tertinggal jamaah. Menunggu kok gak didoni-doni, gitu loh Pak. Akhirnya para sahabat ada yang mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, tetangga jenengan yang setiap hari meludahi jenengan sekarang jatuh sakit. Akhirnya setelah beliau berjamaah, kemudian pulang, beliau orang pertama yang membesuk tetangga sakit. Dengan cara berdakwah arif, beliau inilah tetangganya akhirnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah cara Rasulullah berdakwah menyampaikan dinut tauhid di sini. Jadi bisa disimpulkan, janganlah kau benci orang yang membenci terhadap ajaran jenengan. Jangan. Karena setiap diri manusia perlu proses masing-masing. Intine Pak, orang yang dalam keadaan buta matanya dohir, ketika beliau itu berjalan, terus dia ketatap cagak, itu gak salah. Karena dimaklumi dia buta. Yang salah itu kita sudah tahu di depan kita tembok, kok yo kita tabrak. Ini yang salah. Bapak Ibu, semuanya sesuai dengan proses kita masing-masing. Jenengan walaupun sekarang masih berlaku dzikir, kok belum makrifat Allah. Jenengan wala tayasu fi roihillah, janganlah berputus asa. Tetap dzikir iki gecoono. Bon. Jadi ajaran ini Pak, sampai 2014 kemarin terkesan ditutup-tutupi. Saya sendiri tahun 74, ya dah, itu mengalami kados panjenengan, nggak paham. Bahkan orang tua saya sendiri yang mengajari saya, itu pun orang tua dengan anak hubungan yang paling dekat nggak dikasih tahu, hanya dikasih soal son. Dikatakan orang makrifat itu adalah ketika sudah ketemu susuane angin atau galie kangkung atau bekas teracaknya kuntul mibur. Sinten Pak yang bisa mencari? Gak bisa. Saya sempat pada saat itu ketemu Pak. Miturut saya. Waktu kemarau, di ladang di sawah itu ada lesus. Tahu lesus nggih? Mumet. Terus saya lapor pada si Bopo, "Bah, saya sudah tahu susuane angin." Terus saya jelaskan. Kula mboten dijawab benar, malah dijotos kula. Nggih, bukan itu. Ternyata jawabannya adalah ketika hati jenengan sudah kefanaan selain Allah, kosong ini, itulah makrifat. Bisa.